Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apuah. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya ingin membahas mengenai hal yang lagi marak di Facebook, yaitu mengenai adanya banyak pengguna yang menjadi korban dari suatu konten yang pornografi, di mana si pengguna ini di-tag pada konten tersebut sehingga seolah-olah terlibat dengan konten pornografi itu. Ya, itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan, apalagi sekarang khususnya lagi di bulan suci Ramadan gitu loh, seolah-olah kok sampai hal yang nggak patut itu dikaitkan dengan diri dia gitu ya, nggak enak sama sekali. Nah, terkait bulan suci Ramadan, saya ingin mengutarakan kepada teman-teman sesama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa ini dapat lancar Anda lakukan dan kemudian kita insya Allah akan mendapatkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kepada teman-teman yang non Muslim, mohon maaf apabila kegiatan di bulan Ramadan ini sehari-harinya menghalangi Anda untuk beraktivitas atau menjadi sesuatu yang harus berbeda, khususnya dalam mencari makan. Ya, mohon maaf. Pasti akan kesulitan karena banyak restoran yang sudah tutup, tapi kalau ada restoran yang buka, jangan sampai hal itu menghalangi Anda untuk makan. Makan aja bebas, bisa seperti biasa. Karena biarkan kami yang berpuasa adalah kami yang berpuasa, Anda harus tetap menjalankan kegiatan Anda seperti biasa, silahkan. Cuma kalau ada yang mau bertoleransi juga karena nggak enak sesama manusia, akhirnya Anda mencoba sedikit melipir cara makannya di situ, ya silahkan aja. Tapi itu bukan sesuatu mandatori harus dilakukan. Ya, toleransi itu adalah bagian justru kami yang lagi berpuasa bertoleransi dengan kegiatan Anda sehari-hari, agar kami bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan para fakir miskin juga kalau mereka lagi kelaparan kemudian melihat ada orang begitu bisa bebas makan kenyang apa segala. Kelamaan saya ngomong soal itu, kembali kita pada kasus utama karena tujuannya adalah mencari solusi. Ya, nah dengan konten yang seperti ini, konten pornografi, ya hal yang perlu Anda yakini adalah pertama, konten itu kalau Anda klik, isinya pasti bukan pornografi. Ya, isinya tidak seperti yang Anda harapkan. Paling Anda dilakukan phishing. Oke, phishing itu adalah mengambil informasi Anda yang penting dari Anda, termasuk data, password, or any kind of information yang program phishing itu bisa lakukan untuk ditarik, ya, diambil, dicolong. Nah, sementara itu bagi perangkat smartphone ataupun kemudian mungkin komputer yang juga sudah punya banyak fitur untuk anti phishing, tidak harus khawatir karena dengan dengan fitur tersebut kalau settingnya sudah benar, maka upaya phishing ini tidak akan berhasil. Ya, tetapi solusi yang paling baik adalah tidak mengklik konten itu. That's all. That's it. Oke? Ya. Nah, kepada para pengguna yang ngelihat sekarang bahwa ada temannya yang terlibat pada konten di situ, that's wise thinking gitu loh. Kita pasti harus yakini, ini tidak mungkin teman kita itu terlibat atas hal yang kayak gitu. Kita tahu kehidupan dia sehari-hari seperti apa, tingkah lakunya, tutur katanya, dan aktivitasnya. Gak mungkinlah terlibat pornografi, sehingga kalau sekarang ada libatan seperti itu, bukan hanya untuk yang kasus ini ya, tetapi nanti ke depannya kalau ada yang langsung abaikan, pasti ini bukan dia, ini dia hanya menjadi korban. Justru kita bantu informasikan kepada dia, Anda jadi korban loh. Tetapi jangan menuding seolah-olah dia juga yang kayak gitu, ya, nggak perlu, ya, nggak, karena ya, hal itu menjadi kurang baik, gitu loh. Kurang baik juga kepada pengguna yang menjadi korban. Sekarang karena pengguna yang jadi korban itu menjadi begitu defensif dan kemudian bahkan ada yang berupaya menuliskan konten bahwa dia tidak terlibat dengan konten pornografi, kalau ada itu pasti dia menjadi korban karena itu di luar kehidupan dia, bla 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 bla. Dia mencoba menayangkan gitu loh. Itu seolah-olah juga menjadi suatu tindakan yang defensif gitu loh. Tapi upayanya sih agar orang mengerti bahwa dia tidak terlibat yang kayak gitu. Kasihan kan? Simpel sebetulnya kalau kedua pihak ini, antar teman yang melihat konten dan kemudian orang yang menjadi korban, saling mengetahui bahwa pasti saya bukan kayak gitu dan pasti dia bukan kayak gitu katanya melihatnya. Selesai, nggak ada masalah. Oke? Ya, nah sekarang sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan settingnya, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada Anda agar juga Anda terbuka pikirannya sehingga tidak menjadi korban hal yang kayak gini secara berlarut kemudian hari. Hal paling simpel, Anda mempunyai pekarangan di suatu kompleks yang namanya sosial media, penyedianya sudah memberikan begitu banyak fitur untuk melakukan proteksi. Kenapa proteksi itu tidak digunakan?
Kenapa halaman Anda harus bisa pakai pagar, kenapa nggak pakai pagar? Kenapa ada gerbang, kenapa gerbangnya nggak ditutup? Kenapa ada gembok, kenapa gemboknya tidak dipakai? Kenapa ada 2 gembok, kenapa tidak 2 gembok diaktifkan? Nah, dengan begitu banyaknya fasilitas pagar, gerbang, gembok, double, dan lain sebagainya, itu difasilitasi penyedia layanan sosial untuk memproteksi halaman Anda. Harusnya maksimalkanlah proteksi tersebut sehingga halaman Anda menjadi lebih bersih dan terhindar dari konten-konten yang negatif seperti ini. Ya, jangan berharap semuanya itu segala proteksi harus dilakukan pihak penyedia. Penyedia itu melihat bahwa pengguna itu ada yang bebas, ada yang nggak peduli sama soal proteksi, ada yang aware. Nah, kita kalau yang menonton tayangan saya pasti adalah mereka-mereka yang aware, berpikir bagaimana cara terhindar. Berarti Anda termasuk orang-orang yang melakukan ingin semaksimal mungkin halaman Anda terproteksi. Ya, maksimalkanlah dengan memanfaatkan semua kunci yang ada. Semuanya ada di setting. Ya, masuk ke setting tersebut yang seperti saya tunjukkan. Nanti nggak hanya setting yang saya kasih lihat, bisa lihat ada setting-setting yang lain yang bisa dioptimalkan. Tidak pernah ada satu setting apapun yang akan harm, yang akan membuat sesuatu yang buruk terhadap konten Anda jadi kehapus atau jadi gimana, enggak. Dia hanya on and off, umpamanya ini mau dibatasi atau enggak, ini mau sampai publik apa hanya teman, apakah teman saja atau temannya teman, apakah hanya untuk pribadi. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang perlu kita setting, ya. Upayakan luangkan waktu untuk mengoptimalkan setting ini. Oke, dengan demikian Anda akan lebih banyak terhindar dari konten-konten yang seperti itu. Ya, selanjutnya ini akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan settingnya. Silahkan. Cara settingnya itu nggak rumit kok. Pertama kita tinggal masuk langsung ke Facebook dulu, ya seperti ini. Kemudian di kanan atas kan ada menu yang 3 titik atau di sini gambarnya 3 strip. Kita klik di situ. Setelah kita klik, kebuka layar ini, cari informasi yang namanya setting. So we scroll down, there it is. Oke, kita klik yang setting and privacy. Klik di situ. Setelah kebuka, kemudian kita klik lagi, ada sub menunya ya. Kita ambil yang settingnya. Klik di sini. Setelah kita klik, nanti kebuka. Nah, kebuka layar ini. Kita scroll down, ini sebetulnya banyak lagi setting-setting yang lain yang sangat bermanfaat buat kita. Kalau saya bahas di sini kelamaan. Tapi we go directly to profile and tagging. Oke, kelihatan ya. Nanti saya unjuk juga kok dikasih panah. Kita klik ke situ. Kemudian kita lihat di sini ada fungsi untuk viewing, ada fungsi untuk tagging dan kemudian reviewing. Nah, untuk tagging di sini saya anjurkan selalu gunakan pilih yang friends. Oke. Kenapa? Pertanyaan yang pertama itu who can see post on your when you're tagging on the profile. Maksudnya siapa yang akan melihat post Anda saat Anda di tag pada profile Anda. Oke, kasih lihat aja pilih teman. Kenapa teman? Kenapa nggak publik? Ngapain? Kan ini tagging biasanya Anda juga akan berinteraksi dengan teman-teman gitu kan. Adalah bukan dengan publik. Ya sudah cukup setting minimalkan kepada teman. Kemudian saat Anda di tag pada suatu post, siapa yang Anda izinkan untuk menambahkan orang lagi yang lain yang untuk men-tag juga sebelum mereka bisa melihat yang ini gitu loh. Nah, itu berlian di situ juga ambil yang teman. Kenapa saya bilang di sini? Bisa jadi Anda tadinya hanya di tag beberapa teman Anda. Kemudian teman Anda setelah melihat Anda di tag di situ, lihat lucu ya ini gini, saya mau kasih tahu juga si B, si C, si D, dia belum di tag nih, belum ngelihat yang di sini. Kemudian dia juga ditambahkan gitu loh. Ya, nah itu saja cukup. Ini interaksi antar teman kan, ya batasi kepada teman itu. Oke, pastikan ada 2 di sini, kembali pilih yang friend. Kemudian yang di bawah itu review post you are tagged in before your post appeared on your profile. Oke. Nah, di sini berarti adalah Anda mendapatkan kesempatan untuk melihat dahulu settingan atau ada orang yang men-tag kepada Anda sebelum itu ditampilkan pada profile Anda. Nih loh, tuh. Di situ kan ada tulisannya, this only control what allow on your profile. Oke, pada profile Anda. Tetapi kalau umpamanya itu tampil di search, newsfeed, dan yang lain ada place on the Facebook, ya sudah acukan. Ya nggak apa-apa, biarin acukan. Yang penting kan Anda aware pada profile Anda saja. Kalau di luar itu ngapain dipusingin amat, pikirin, nggak usah. Nah, ini Anda setting on ya di sini. Oke, setelah selesai, ya sudah. Anda bisa close. Ya.
Sekali lagi, ini settingannya banyak banget tuh. Kita bisa setting macam-macam di sini, jadi bisa lebih optimal. Oke, kenapa nggak luangkan waktu untuk melihat satu-satu kemudian dioptimalkan? Wah, nggak ngerti Abah, ya dicoba ngerti, pelajari, ya kan, diskusikan sama orang, coba search di Facebook. Kalau komen ini artinya apa? Semua ada nih fitur-fitur ini kalau Anda search, ya itu ada penjelasannya masing-masing. Oke, that's it, gitu ya. Selesai. Kembali lihat si Abah di sini. Oke, gimana? Mudah cara melakukan settingnya kan? Itu dicoba. Ya, insya Allah itu bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Mungkin tidak pada kasus yang ini, atau ternyata mungkin ada yang udah jebol ya kalau sudah menjadi korban. Tetapi kalau yang belum, harusnya tidak menjadi korban. Ya, saya juga hanya melakukan upaya saja loh. Kenapa? Karena saya belum menjadi korban dan kemudian saya tidak benar-benar menelusuri kasus yang kayak gini. Ya, nggak ada pihak yang minta untuk menelusuri. Jadi ya nggak ngapain juga sampai effort ke sana, gitu loh. Ya, tapi harusnya hal ini memang solving, karena seperti yang saya utarakan pada tadi panduannya itu dijelaskan ya, hal-hal yang sangat masuk akal bahwa ini untuk menghindari hal itu. Oke, kalau masih memang terterobos akhirnya kemudian terkena, ini karena memang berarti ada suatu kelemahan pada layanan di Facebooknya. Ya, kalau yang saya bilang problem pada it's a threat ya, di mana bahwa ada 20 titik kemungkinan bahwa suatu layanan itu jebol. Ya, kalau ada yang ingat it's a threat, atau saya dikasih lihat nih linknya nih di bawah ini, atau lihat di description link mengenai penjelasan mengenai it's a threat ya. Ini adalah yang terkait dengan kasus yang kayak gini, itu jebolnya apa? Dari minimal 4 titik. Pertama algoritma, yang kedua adalah holes atau celah, yang ketiga adalah heuristik ataupun kemudahan untuk memberikan kebutuhan orang-orang, dan kemudian tim. Mungkin ada orang dalam, ada yang akhirnya udah keluar dan kemudian mengetahui ada suatu celah. Ya, nah kaitannya ini selalu berkaitan bahwa yang saya bilang it's a threat itu selalu luas dan kemudian bisa masuk untuk mengcover berbagai kasus yang kayak gini, harusnya bisa ditangani semua aplikasi-aplikasi online. Ya, jadi kalau ada yang mempunyai aplikasi online, mau belajar, mau lihat mengenai yang it's a threat itu, silakan pelajari konten itu, insya Allah itu bisa bermanfaat. Ya, nah ada satu pemikiran yang bilang kepada saya bahwa ada teman yang ngasih unjuk, bagaimana kalau dia mematikan notifikasi kalau ada orang yang men-tag kepada dia. Ada fitur itu di Facebook. Ingat, yang dimatikan itu adalah notifikasinya, bukan taggingnya. Berarti seseorang sudah mampu melakukan tagging, kemudian baru notifikasinya itu keluar dan Anda terima. Jadi udah terlambat. Kalau Anda matikan notifikasi itu, ya hanya Anda tidak mendapatkan informasinya, tetapi taggingnya juga sudah tetap terjadi. Ya, lalu notifikasi ini gunanya untuk apa? Pada dasarnya notifikasi itu adalah suatu log yang harusnya biasanya tersimpan. Kalau orang log yang kayak gitu kan, bikin semuanya di semua aplikasi itu membuat satu log. Tetapi sekarang dimanfaatkan lebih, di mana lognya itu sekarang disebarkan kepada pihak-pihak yang terkait. Sehingga ada orang yang di tagging, dia sekarang juga sudah mendapat informasi untuk kemudian akhirnya dia bisa melihat informasi itu. Ya, dia mendapatkan tag, dia dilakukan gini sama orang, ada orang mengisi wallnya, ada orang komen, ada orang apa. Nah, notifikasi itu tampil. Itu juga suatu cara untuk melayani pengguna. Tetapi sisi lain yang memang sebetulnya trik dari penyedia layanan sosial, agar engagement Anda, agar keterlibatan Anda dengan sosial media itu selalu dekat. Jadi akhirnya aktif, keasikan aja main di sosial medianya. Yaitu upaya penyedia layanan, nggak ada salahnya kayak gitu, nggak ada buruknya juga, kayak gitu loh. Oke, nah akhir kata saya ingatkan kepada Anda semua satu hal, bahwa problem yang seperti ini akan mungkin terjadi lagi, dan kemudian mungkin celah-celah suatu saat juga akan terjadi lagi. Kita jangan selalu kemudian terlalu sampai panik seperti apa dan kemudian merasakan wah ini menjadi sangat buruk mencoreng kita. Enggak. Penjelasan-penjelasan seperti ini itu bisa meluruskan dan kemudian menjadikan segala sesuatu yang lebih clear lagi, ya. Khusus kepada media, mohon maaf, saya sempat berjanji kepada media bahwa saya hari ini akan memberikan keluangan untuk Zoom bagi mereka-mereka yang bertanya, ya, kalau nggak sempat wawancara kepada saya. Tapi saya ingat-ingat ternyata waktu saya ini sampai nanti sore itu full, dan kemudian kalau udah ba'da maghrib, saya janjikan kan bisa ba'da maghrib. Ya, ada kegiatan lain, apa buka puasa, dan kemudian aktivitas saya juga gitu loh. Jadi tidak sempat, tidak mungkin saya lakukan hari ini. Mohon maaf, sudah sempat menjanjikan tadi pagi.
Ya, cara sekarang yang saya lakukan ini semoga bisa melipur Anda semua, bahwa Anda tinggal liput saja, Anda tinggal kutip, ambil aja konten yang mana yang Anda bisa kutip, tayangkan sesuai dengan cara Anda sendiri, sehingga lebih bisa kalau mau diteruskan kepada para pirsawan Anda itu jadi silahkan aja diolah sendiri ya, nggak perlu live lagi dengan saya dulu di kasus ini ya. Lain kali di hari-hari lain seperti biasa saya akan selalu terbuka, saya akan memberikan akses banyak kepada pihak media. Nah, kepada teman-teman, kenapa saya baru ulas ini hari ini? Sebetulnya dari kemarin-kemarin pengen, tetapi namanya baru mulai puasa kan, kadang masih lemas kan, kemudian banyak aktivitas ini itu, ya tadarus, enggak, dikit kata tadarus, belum banyak, lebih banyak tidur, lemas, dan kemudian pas sudah lewat maghrib, banyak kan dia lebih banyak, wah kalap, balas dendam terhadap apa yang hilang di siang hari, ngerti lah. Nah, jadinya ya belum terlalu konsentrasi sama di sini, tetapi saya lihat kayaknya wah ini semakin buruk, dan kemudian kalau saya tidak melakukan upaya untuk mengklarifikasikan hal yang kayak gini juga mungkin bisa memperburuk keadaan gitu lah, sehingga saya mencoba membantu. Ya, mohon maaf kalau menjadi suatu keterlambatan. Itu saja, semoga amanah, semoga selalu bermanfaat. Saya mohon pamit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.